Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad qala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man shoma Ramadan saban ghufira lahu taqaddama min wa ma ta'akhkhar wa aidan man fariha bi dukhuli Ramadan harramahu Allahu jasadahu 'alal nar wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita menginjak sebentar lagi mau bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya diberikan sama umat Kanjeng Nabi ada berapa? Ada dua. Keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Kanjeng Nabi yaitu satu, Al-Quran, dan dua, Ramadan. Perlu diketahui bahwasanya di dalam bulan Ramadan yang perlu diperhatikan yaitu satu, dengan niat. Ingat, niat itu paling utama untuk menjalankan puasa Ramadan. Tanpa niat nanti kena hukuman atau sanksi untuk mengodok. Di mana niat itu dimulainya adalah mulai di saat habis maghrib sampai maksimalnya menjelang imsak. Seseorang yang ketika niat bulan Ramadan lupa, itu nanti akan kena hukuman qadha untuk mengulangi puasanya. Niat Ramadan itu beda dengan niat-niat yang lain. Di mana niat puasa Ramadan justru niatnya itu bukan saat menjalankan, tapi di luar menjalankan. Karena puasa Ramadan itu dimulai sebelum subuh atau imsak sampai menjelang maghrib. Nah, niat-niat yang lain seperti niat sholat itu pasti dibarengkan dengan pekerjaan sholat. Niat apalagi misalkan selain sholat banyaklah, misalkan haji, tawaf, mungkin niat-niat yang lain itu dibarengkan dalam menjalankannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga di dalam puasa Ramadan terkait dengan hal-hal yang membatalkan. Apa itu yang membatalkan puasa Ramadan? Ada beberapa yang itu dihindari. Satu, yaitu berkaitan dengan jauf. Jauf itu adalah rongga tubuh. Ada berapa rongga tubuh itu? Ada 6. Satu yaitu mulut, 2 hidung, 3 telinga,
4 jalan keluarnya air seni, dan 5 jalan keluarnya kotoran, 6 yaitu otot. Nah, ketika melakukan puasa Ramadan, menjalankan puasa Ramadan, sengaja dengan kesengajaan memasukkan sesuatu di dalam jauf, itu akan membatalkan. Batasannya gimana? Batasannya yaitu seperti mulut, batasannya di mana? Yaitu di mana ukuran batasannya itu huruf H. H di mana H? H itu di tengah tenggorokan. Di mana ada orang yang lagi menjalankan puasa Ramadan, kok dia misalkan berkumur, misalkan wudhu boleh berkumur, cuma kalau kelewat sampai ke tengah tenggorokan itu menjadikan batal. Itu batasannya. Batasannya hidung, di mana hidung itu ada batasannya, yaitu di mana ini tulang yang ketika keras nih, kan bagian daripada kesunahan wudhu itu kan ngisep air lah. Tapi kalau terlalu dalam itu rawan jadikan puasanya batal. Terus telinga, batas telinga ketika bisa dilihat dari luar lubangnya. Misalkan nih kita pakai jari kelingking nih, nah, itu dimasukkan begini, itu ukurannya mentok udah, itu ukuran batasan telinga, lubang telinga. Ketika kita memasukkan sesuatu melebihi dari yang kita lihat, itu bisa menjadikan batal. Nah, untuk ukuran keluarnya air seni, ya bagian daripada laki-laki misalkan, itu ketika posisi dibuka, nah itu masih keadaan di mana batasannya itu yang kelihatan. Makanya ketika seseorang laki-laki yang lagi menjalankan puasa sakit, terus di dalam sakitnya itu kudu masuk selang dari posisi lubang tersebut, itu langsung batal seketika. Makanya di mana lagi sakit, orang-orang sakit di mana di tempat alat kelamin itu kudu diwaspadai. Mungkin bilang sama dokter ketika mau dimasukkan selang, ya mungkin nunggu nantilah ketika buka puasa sehari misalkan, minta izinnya biar puasanya terjaga. Itu bagian daripada ukuran alat kelamin laki-laki. Untuk alat kelamin perempuan batasannya itu ketika jongkok. Makanya kudu diwaspadai, jangan sampai ketika mungkin lagi cebok, jangan sampai jari dimasukkan, itu rawan batal. Batasannya itu ya di mana kelihatan ketika jongkok, itu batasan daripada alat kelamin perempuan. Begitu juga yang bisa membatalkan di mana rongga tubuh termasuk otot besar. Otot besar itu bisa dimasukkan selang. Ketika sakit dimasukkan selang, itu langsung batal. Karena apa? Kondisi otot besar ini termasuk bagian daripada rongga tubuh, di mana dia dimasukin air atau obat, itu bisa sampai berliter-liter. Beda dengan suntik. Kalau suntik batal nggak? Kalau suntik itu tidak batal. Apa sebabnya? Dia bukan masuk ke rongga tubuh, tapi sela-sela daging. Mana kita misalkan lagi sakit,
terus berobat kudu suntik, itu nggak membatalkan. Nah, makanya kudu diingat-ingat dan diperhatikan. Itu bagian daripada yang harus diperhatikan di dalam menjalankan puasa. Kedua, sengaja muntah-muntah itu juga menjadikan batal. Kalau muntah tanpa disengaja itu beda. Contoh misalkan orang hamil yang lagi hamil, kadang lagi mual, nah itu keluarnya nggak disengaja, itu nggak membatalkan. Itu bagian daripada contoh. Terus yang membatalkan lagi diperhatikan di mana sedang menjalankan puasa yang mungkin kita pernah alami misalkan. Apalagi itu. Nah, bagian daripada membatalkan puasa yaitu melakukan, kalau untuk laki-laki, onani. Sengaja melakukan onani itu menjadikan batal. Kalau perempuan masturbasi itu juga batal. Tapi kalau misalkan keluar mani dengan lewat jalur mimpi, misalkan siang-siang tidur mimpi keluar, nah itu tidak batal itu. Terus apalagi yang menjadikan batal? Nah itu bagi suami istri terutama, yaitu bersenggama. Bersenggama itu dengan sengaja sudah batal, terus dosa besar. Itu juga diwaspadai dan kudu dijaga baik-baik untuk melakukan hal tersebut. Terus apalagi yang menjadikan batalnya puasa? Yaitu murtad. Murtad itu membatalkan semua ibadah. Alhamdulillah min dzalik. Nah, termasuk yang menghilangkan pahalanya puasa itu juga diperhatikan. Apa itu? Udah puasa tapi nggak dapat pahala. Apa itu, Pak? Ya, satu yaitu orang yang suka adu domba. Kedua, ngomong dusta. Tiga, saksi palsu. Keempat, gibah atau ngomongin seseorang. Itu bagian daripada menghilangkan pahalanya puasa. Nah, itu kudu diperhatikan. Apalagi tadi, sumpah palsu, saksi palsu itu juga menjadikan hilangnya pahala. Udah puasa tapi pahalanya nggak dapat. Makanya kita harus menjalankan puasa Ramadan dengan sangat hati-hati ya. Nah, yang kudu diperhatikan lagi sunnah dalam menjalankan puasa, yaitu di saat mau buka. Itu bagian daripada sunnahnya puasa. Termasuk buru-buru buka itu berarti di mana udah waktunya azan maghrib, kita langsung berbuka. Kan berarti terus sholat dulu enggak, tapi berbuka dulu walaupun hanya sekedar minum, terus sholat. Nah, itu bagian daripada sunnah. Sunnahnya apalagi? Yaitu mengakhirkan sahur. Waktunya di mana? Waktunya yaitu di saat imsak. Jadi bagian daripada sunnah yang harus dijaga bagi yang lagi sedang puasa. Nah itu sahur di mana waktu imsak. Terus hal-hal yang mungkin yang harus dijalankan di saat menjalankan puasa mempunyai pahala banyak. Di antaranya yaitu ya sholat taraweh, terus mungkin tadarusan, silaturahim, sedekah,
sedekah, tahajud, dan hal-hal yang lain yang sifat amal soleh. Itu pahalanya di mana kita mempunyai keistimewaan mendapatkan 70 kali lipat. Nah, 70 kali lipat menjalankan fardu. Berarti itu sangat istimewa dari sisi pahala yang kita dapatkan di saat menjalankan puasa Ramadan. Terus ada lagi yang perlu diingat. Kita kembali tadi di mana puasa itu harus diawali dengan niat. Niat itu ada dua. Kalau misalkan pengen puasanya itu terbilang 1 bulan penuh, itu kudu di awal menjaga di mana saat lupa. Apa itu, Pak? Itu niatnya nawaitu shauma syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kalau misalkan tiap hari niat itu juga lebih baik. Contohnya nawaitu shauma wutin an adai fardhi syahri Ramadhani, atau Ramadhana juga boleh, fardhol lillahi ta'ala. Nah, dalam menjalankan puasa Ramadan, keutamaan lagi ada itu di mana kita punya kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Pahalanya kan 1000 bulan. Nah, itu ada peristiwa di zamannya Nabi Musa. Dulu ada seseorang atau wali Allah yang bernama Syam'un. Syam'un ini terkenal perang sabilillah. Ada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatengin malaikat Jibril, beri kabar, ya Muhammad, dulu ada seseorang yang diberikan anugerah sama Allah atau banyak karomah, yaitu Syam'un. Dia itu dalam hidupnya perang selama 1000 bulan. Begitu istimewanya Allah memberikan keutamaan. Namun di dalam perjalanannya itu sempat dapat ujian. Tapi ujian itu terlewati, akhirnya kembali sama keadaan di mana Syam'un ini jadi orang kuat. Nah, ketika diceritakan tentang peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat, ini gimana Jibril nanti umat saya? Akhirnya Jibril memberikan, jangan khawatir, walaupun umat kamu nanti itu umurnya sedikit, paling di antara 60 sampai 70, tapi Allah memberikan pahala yang hampir sama yang dialami oleh Syam'un, yaitu 1000 bulan. Pahala di mana 1000 bulan itu kalau kita hitung itu sekitar mungkin 83 tahunan atau mungkin lebih. Akhirnya diberi kabar gembira, namanya umat Muhammad ini umurnya nggak terlalu panjang dan cenderung pendek-pendek, tapi Allah muliakan dengan kehadirannya dan suci Ramadan, menyertainya juga ada Al-Quran. Nah, pesan Bapak kepada adik-adik mungkin yang lagi belajar, kita diberi kesempatan baik, itu menemukan bulan suci Ramadan. Semoga dalam menjalankan kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan semoga lancar
jadikan berkah manfaat. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.